Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, video ini saya buat bukan untuk membatalkan puasa Anda ya. Ingat baik-baik, tetapi ini sebuah analisa dan juga sebuah perbaikan. Begini Kofizen semuanya, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu banyak sekali wanita-wanita yang katanya muslimah, tetapi mereka terjerat dengan video-video yang kurang senonoh. Sebagai contoh ya, tahun lalu itu ada Oklin Via pakai jilbab tapi melakukan hal yang tidak pantas untuk ditonton. Atau beberapa nama-nama yang mereka itu terkena jeratan kasus. Ya, kasus video porno. Tapi mereka semua itu katanya muslimah gitu. Ketika di persidangan pun mereka akhirnya pakai jilbab. Ini yang agak konyol itu kalau kita berpikir seperti itu. Dan lebih menyedihkannya lagi, ada beberapa artis-artis TikTok, ya kita ngomong artis TikTok lah, karena siapapun bisa jadi artis di TikTok itu, follower berapapun bisa ditonton banyak orang gitu kan. Nah, mereka itu menggunakan jilbab, semua konten-kontennya menggunakan jilbab. Tiba-tiba mereka bikin video porno juga pada akhirnya, dan akhirnya diburu video-video mereka, dicari oleh netizen. Jadi nggak peduli mau puasa atau nggak puasa, diburu video-video mereka. Pada akhirnya jadi dosa yang jariah. Ini bahayanya gitu. Nah, kalau kita berbicara kenapa banyak sekali wanita-wanita muslimah, bahkan mereka itu pakai jilbab, tetapi terjerat dengan video-video, ya video-video nakal seperti itu. Mungkin kalau kita ngomong, apa alasan resmi mereka? Apa alasan mereka? Apakah itu uang? Apakah itu sensasi? Atau mereka ingin terkenal? Atau mereka ingin mendapatkan kepuasan dari pasangannya dan lain sebagainya? Kita itu hampir nggak ketemu dengan cara logika seperti itu. Kenapa? Kalau kita ngomong mereka itu cari uang, berapa sih uang yang mereka dapatkan dengan cara jual diri seperti itu? Berapa sih? Paling berapa? Paling banter ya 20, 30, mungkin banter 100 juta. Duit 100 juta itu kalau hanya untuk senang-senang, 1 tahun nggak nyampe, pasti habis itu. Iya kan? Jadi nggak seimbang. Kemudian kalau cari pengen terkenal, mohon maaf ya, terkenal dengan cara negatif, itu untuk apa juga? Pada akhirnya ditangkap polisi kan gitu. Pada akhirnya dikasuskan polisi ya masuk bui gitu. Untuk apa? Kan kita kadang pikirnya seperti itu. Kemudian kalau ingin cari popularitas yang seperti apa dengan cara seperti itu? Pengen cari kepuasan yang seperti apa? Bukankah kalau mereka misalkan sudah pasangan, ya pasangan yang sudah saling suka, lebih baik mereka nikah saja kan gitu. Melakukan hal-hal seperti itu, ya tinggal lakukan saja dan nggak perlu dipublikasikan juga kan, bikin konten. Kemudian akhirnya diburu kan kacau juga. Jadi begini, Kofizen semuanya. Bagi muslimah itu, mohon maaf, apakah benar mereka itu muslimah betulan atau muslimah main-main, atau memang mereka itu punya misi untuk menghancurkan nama muslimah, menjelek-jelekkan sosok muslimah yang pakai jilbab terutama dengan video-video yang aneh-aneh tadi itu, video-video yang tidak senonoh itu? Apakah memang itu betul-betul karena mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri, atau memang ada misi-misi di sana atau bayaran yang sangat besar sehingga mereka itu mau melakukannya karena mereka disokong dengan dana yang miliaran rupiah misalkan, dengan tujuan untuk menghancurkan Islam? Ya kita nggak tahu. Tetapi kalau kita menggunakan akal logika, sebetulnya itu juga dikarenakan pergaulan mereka sendiri. Ini baik-baik yang perlu difahami. Pergaulan mereka sendiri ketika mereka pacaran dengan pasangannya, ya mereka suka melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang ini mohon maaf, yang namanya pacaran itu memang seperti itu. Nggak dipungkiri, hampir semua yang namanya pacaran seperti itu kan gitu. Ya nikah belum tentu, dicicipin udah pasti gitu. Itu bahasa kasarnya ya. Nikahnya belum tentu, dicicipin sudah pasti. Itu sudah menjadi kepengetahuan umum yang saat ini diketahui oleh semua masyarakat. Makanya Kofizen semuanya, bagi para muslimah, coba pikirkan baik-baik. Kalau misalkan Anda itu punya pacar, kemudian pacar Anda mengajak Anda untuk melakukan hal-hal seperti itu, maka coba pikirkan baik-baik masa depan Anda. Belum tentu loh dia itu pasti suami Anda kan gitu, pertama. Yang kedua, apalagi kalau hal-hal seperti itu direkam, dibuat video. Yakin kemudian apa yang Anda rekam itu, yang dijadikan video itu, aman 100%?
Kan nggak mungkin. Bisa jadi cowok Anda itu iseng-iseng sama temennya, wih saya ini punya video bagus nih, saya sama cewek saya. Kemudian temennya ngomong sama temennya, nonton bareng-bareng kan gitu. Setelah kayak gitu, karena temennya tadi itu udah percaya sama temennya, yang cowoknya tadi percaya sama temennya, nggak taunya videonya dicolong sama temennya. Dari temennya disebarkan akhirnya kan gitu. Sudah tersebar, akhirnya apa? Viral kamu kan gitu. Dengan taruhan masa depan, nama baik kamu, dan juga kehormatan kamu yang hilang, yang pastinya kamu malu, orang tuamu malu, keluargamu malu, dan semua orang akan memandangmu sebagai wanita yang rendahan, wanita yang sudah dilecehkan, sudah nggak suci lagi kan gitu. Ini yang perlu kamu pahami. Jadi apakah hal-hal seperti itu tidak kamu pertimbangkan ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu? Saya mohon maaf sekali. Jadi konten ini saya buat itu untuk menyadarkan Anda semuanya, resiko yang harus Anda tanggung ketika Anda melakukan hal-hal seperti itu sangat besar. Pengorbanan yang Anda taruhkan itu sangat besar daripada kesenangan yang Anda dapatkan. Maka sebelum melakukan segala sesuatunya, pikirkanlah baik-baik. Terutama adalah bagaimana orang tua Anda yang sudah membesarkan Anda, mereka membiayai Anda, dididik, diberikan segala sesuatunya, tapi Anda malah justru dinikmati oleh lelaki yang belum tentu jadi suami Anda. Kan konyol. Coba dipikirkan dengan logika itu. Maka Coffeezen semua ya, jadi video ini saya buat bukan untuk bahasa kita, bukan untuk cari sensasi, tidak, tetapi kita coba sama-sama memikirkan baik-baik kedepannya ini muslimah ini akan jadi seperti apa. Karena hadis Rasulullah SAW itu menyatakan an-nisa'u imaduddin, wanita-wanita itu adalah tiang-tiangnya agama, tiang-tiangnya negara. An-nisa'u imadul bilad, wanita-wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanita itu baik, maka negaranya akan baik. Kalau wanita-wanitanya buruk, maka negara itu akan jadi buruk. Nah, sekarang yang harus kita lihat adalah apa yang akan terjadi pada negara kita dengan wanita-wanita seperti itu sebagai calon orang tua. Mereka benar pakai jilbab, mereka betul berhijab, tetapi di belakang layar mereka itu adalah wanita-wanita yang kotor karena perilaku mereka itu. Dan akhirnya banyak juga orang-orang berpikir, jangan-jangan jilbabnya itu cuma nutupi bekas cupang gitu kan. Itu yang banyak sekarang terjadi. Kenapa? Ya karena memang kasusnya banyak seperti itu. Dan kalau kita bayangkan wanita-wanita seperti ini sebagai penerus negara, mereka melahirkan generasi-generasi baru yang generasinya juga sama seperti mereka, maka apa yang terjadi dengan negara kita pasti akan hancur. Maka an-nisa'u imadul bilad itu, wanita-wanita adalah tiangnya agama. Itu memang betul. Dari wanita, seorang ibu melahirkan anak, ibu akan mendidik anaknya. Kalau ibunya baik, anak-anaknya akan jadi baik. Tapi kalau ibunya buruk, maka kemungkinan besar anak-anaknya juga akan mengikuti perilaku dari ibunya sendiri. Itu yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab.